Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, kita melanjutkan obrolan lagi nih. Untuk hari ini topiknya sekilas seperti persoalan sepele dalam kehidupan. Yang saya maksud adalah manakala kita misalnya pas lagi jalan-jalan di kebun, ada pekarangan yang kita nggak tahu itu siapa pemiliknya, ada buah misalnya, kita ngambil gitu. Itu jadi persoalan nggak gitu? Karena saya pernah membaca katanya nanti di akhirat hanya perkara satu buah milik orang yang dia nggak ridho kita ambil, itu jadi bermasalah. Yang kedua, bisa terjadi ketika kita jalan melewati suatu jalan menemukan bungkusan itu, setelah kita ambil ternyata isinya uang gitu, kita nggak tahu siapa yang punya. Kasus-kasus seperti ini kira-kira dalam perspektif Islam bagaimana, Ustadz? Mau dijelaskan? Ya, pertama mengenai namanya barang temuan, luqotoh, barang temuan. Contohnya misalnya kita tadi ada buah jatuh, buah jatuh di kebun milik tetangga, karena itu memang pohonnya punya tetangga, maka jangan diambil. Misalnya durian, durian jatuh, dan jatuhnya juga di kawasan yang dimiliki oleh pemilik pohon durian itu. Nah, lain soal kalau durian itu pohonnya kemudian sampai ke pekarangan kita. Artinya menjulur gitu ya? Iya, menjulur. Daun-daunnya mengotori yang kering-kering, ya jatuh ke tempat kita, ke kebun kita. Terus setiap hari kita bersihkan dan sebagainya. Lalu ada buahnya, misalnya buah apa, mangga, gitu, jatuh. Nah, bolehkah kita mengambilnya? Itu, nah ini perbedaan ya. Kalau saya tidak akan ambil. Kecuali kalau pemilik kebun itu, monggo Pak, nek monggo silakan mawon. Dipetik juga boleh, tidak hanya yang jatuh. Seperti saya punya tetangga. Kebetulan kebun saya itu ada pohon yang disebut buah naga. Ada buah naga. Buah naga ini masuk ke tempat kebun tetangga saya. Nah, tapi saya memberitahu ini mau dipotong, nggak usah Pak, malah bagus ya. Nanti kalau berbuah ambil saja, saya bilang gitu. Oh iya Pak. Jadi saya sudah mengizinkan sebelumnya. Tapi kalau saya tidak diberi izin, ya saya tidak berani. Apalagi kalau misalnya orang memetik, memetik di kebun orang, itu mencuri namanya. Nah, jadi mengenai barang yang kita dapati misalnya di jalan ada dompet, nah, sebaiknya itu diambil apa tidak? Kalau saya pilih tidak. Pilih tidak ya, karena kalau saya ngambil, saya punya tanggung jawab untuk mengamankan sehingga si pemilik itu datang kembali, lalu saya serahkan, kan begitu. Apalagi misalnya bungkusannya itu makanan, saya harus jaga gitu. Lebih baik saya tidak usah ikut campur, terlibat. Kalau itu orang lain yang ngambil, urusan dia kan, urusan dia. Siapa tahu orang yang kehilangan tadi balik lagi kan. Nah, itu saya pernah mengalami Pak Gus. Itu di kamar mandi ketika perjalanan umroh waktu itu, tahun 2013 saya umroh. Itu saya di sebuah toilet kamar mandi antara Mekah Madinah itu menemukan uang real. Uang real ini terjatuh di lantai kamar mandi. Ya lumayan sebenarnya. Dan saya mengkhawatirkan ini kena air. Lalu saya ambil, saya serahkan ke petugas yang menjaga toilet itu. Ini ada uang, ini tolong kalau ada yang kembali. Tapi itu kemungkinan kecil kembali karena bis-bis itu kan langsung bablas. Hanya kan yang transit sebentar.
waktu itu saya ingat betul. Ya. Pas dingin sekali, Ya. Masya Allah. Pas ada hembusan angin. Ya. Nah, jadi kalau petunjuknya yang paling baik itu jangan diambil. Diambil ya. Ya. Kalaulah diambil nanti kemudian setannya itu menggoda, ya kan? Ternyata dompet isinya wah banyak, ada dolarnya, akhirnya setannya saja uangnya, dompetnya dibuang aja. Padahal ada surat-surat penting, ya. Nah, jadi kalaulah harus mengambil, maka diserahkan ke, misalnya di situ ada masjid, lalu diserahkan melalui takmirnya, lalu ditulis di situ. Barang siapa yang kehilangan dompet di sekitar sini hendak menghubungi siapa. Nah, lalu diserahkan nanti kalau datang orangnya. Ini seperti orang menitipkan barang. Dahulu kan ada kisah seseorang menitipkan hewan, hewan ternak. Lalu saya lupa ya, hewan ternak atau orang bekerja lalu upahnya belum diambil, gitu kira-kira. Terus diwujudkan berupa hewan ternak, beranak pinak akhirnya. Beranak pinak, saya banyak sekali. Setelah itu bertahun-tahun kemudian anaknya kembali. Orang itu datang, saya mau ambil upah saya. Oh itu upahnya. Dari buahnya. Oh tidak disisain, ambil semua. Hmm. Nah jadi inilah pentingnya kita harus yakin bahwa yang kita makan, yang kita pakai itu betul-betul dari hasil yang benar, bukan dari mencuri atau merampok atau korupsi, bukan juga dari hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas ini pemberian apa, kaitannya dengan apa. Nah, termasuk tadi menemukan barang. Kalau menemukan barang itu kewajibannya dia harus memberitahu, mengumumkan ada barang ditemukan, ya barang berharga tentu ya. Kalau hanya misalnya ballpoint atau apa yang mungkin pemiliknya juga nggak inilah, nggak terlalu nggak mikir lah itu. Tapi kalau barang berharga seperti kartu ATM atau kartu KTP atau yang lainnya, bahkan di dalamnya ada uang yang jumlahnya besar juga, nah, maka itu orang yang kehilangan tadi pasti akan mencari, dan jangan sampai kemudian masyarakat itu merasa wah paling wis hilang, paling juga uang gitu. Nah, akibatnya mereka itu kurang percaya dengan sesama masyarakat yang demikian itu. Mungkin wah ini kebetulan ini ada rezeki nomplok jatuh dari motor, jatuh dari jaket. Bahkan ada saya itu mengalami, ada teman saya itu berhenti di depan warung, lalu dia beli pulsa kalau nggak salah ya, di daerah sana. Lalu kemudian anaknya itu naik lagi ke motor, dan naik motor, rupanya di jaketnya itu ada HP yang ketika turun atau ketika naik itu jatuh, tidak terasa. Tidak lama ya, baru mungkin 5 menitan gitu, balik lagi ke warung situ, karena kemungkinannya jatuhnya di situ. Terus ditanyakan, pemilik warung bilang nggak lihat, tapi anaknya itu sempat lihat HP yang mirip HP-nya dia gitu loh di warung itu. Jangan-jangan itu HP-nya, tapi karena nggak punya ini ya akhirnya ya sudahlah gitu. Nah orang yang mendapati HP yang terjatuh itu merasa beruntung dia. Wah dapat HP nih, bagus nih, baru lagi. Padahal dia sebenarnya harusnya merasa beban karena ini amanah, dia harus menjaganya, harus menyerahkannya kepada pemiliknya. Maka kalau kira-kira kita itu tidak mampu mengambil beban, mengambil amanah karena mungkin kita hendak bepergian jauh dan tidak mungkin menunggu orang itu datang lagi, ya sudah, tidak usah diambil saja. Lalu saya memilih itu seperti itu. Baik Ustaz. Jadi kalau begitu, kalau tadinya kita berpikir, wah kalau bukan saya mengamankan nanti orang lain mengamankan dan orang itu jahat, ya kita merasa lebih baik daripada orang lain. Wah nanti dia jahat akan diambil, dimanfaatkan untuk dia sendiri. Cara berpikir seperti itu pun berarti nggak boleh juga akhirnya ya. Nggak boleh kan? Kita merasa
hanya kita yang bisa amanah, yang lain tidak. Tapi kalau memang barang itu kalau tidak diambil justru akan rusak barang itu, ya diselamatkan. Ya seperti tadi uang yang terjatuh di toilet yang kena air terus itu kan nanti rusak. Nah, jadi sebaiknya diselamatkan. Lalu kalau kemudian biar saja nanti ada orang yang lain. Nah, ini tidak berlaku misalnya ada orang kecelakaan. Kita ada waktu. Kita berhenti membantunya. Jangan biarlah nanti orang lain saja yang menolongnya. Beda kasusnya. Beda kasus. Jadi kalau ada barang berharga jatuh, tas atau apa, itu kan pernah ya ada kisah seperti itu. Seorang yang naik kereta lalu tertinggal tasnya. Nah, dia mungkin sudah paling diambil orang ini. Ternyata yang menemukan pegawai kereta yang amanah, ya kan, akhirnya kembali itu barang ke pemiliknya. Tapi tidak tahu akhirnya orang itu merasa bersyukur dengan memberi sesuatu. Nah, itu tidak ada ceritanya. Sayang karena nilainya itu miliaran, ya kan. Nah, jadi kalau bisa orang itu kalau sudah kehilangan barang lalu kembali, dia mestinya bersyukur dengan bersedekah atas kembalinya barang itu, misalnya 10% atau 20% kan. Nah, alhamdulillah dia bisa kembali. Tapi bagi yang menemukan, jangan kemudian berpikir wah ini rezeki nomplok. Ini kan ujian. Apakah dia termasuk orang yang amanah atau tidak? Kalau tidak, dia akan ambil semua dan dia tidak peduli. Yang penting ini ada uangnya, saya butuh uang. Padahal uang ini diperoleh dengan jalan yang tidak seharusnya. Seperti itu. Berarti sebagai penutup Ustaz, prinsip kehati-hatian di dalam kita memutuskan melakukan suatu tindakan itu amat sangat penting Ustaz. Sangat penting. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita agar kita itu ikhfadillah. Ikhfadillah. Tajidhu tujahaka. Wa idza sta'anta fasta'in billah dan seterusnya. Jadi ikhfadillah artinya jagalah syariat Allah ini. Yaitu jagalah halal dan haram. Jangan sampai kita tidak peduli sehingga nyerempet ke yang haram yang disebut dengan syubhat. Nah, syubhat itu lama-lama kemudian menjadi haram. Waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau sudah sering itu hadis ya? Hadis yang sahih itu. Hadis yang cukup panjang. Antara lain tentang al-qalbi sebenarnya itu. Ala inna fil jasadi mudghah idza sholahat jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbi. Ini rangkaian dari hadis yang ditutup dengan masalah qalbi. Jadi hati-hatilah kita itu karra'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala yang menggembalakan domba-dombanya tapi di perbatasan antara ladangnya atau kebunnya dengan kebun orang. Yushiku ayat ta'afi, dia bisa khawatir kalau dombanya nyebrang makan. Nah, itu jangan. Nah, jadi hati-hati itu contoh syubhat itu seperti itu. Nah, kita itu juga bekerja misalnya di pasar atau di kantor atau di mana saja lah. Itu jangan sampai tidak jelas ini halal dan haramnya. Itulah yang namanya syubhat. Tapi kalau sudah jelas-jelas haram harus ditinggalkan. Jadi apa yang kita konsumsi, apalagi kita makan, kita minum atau kita berikan kepada anak-anak kita sebagai nafkah keluarga, jangan sampai mengambil yang haram. Wah, kalau sudah seperti itu saya tidak bisa berkata-kata karena banyak orang yang menderita di akhirnya ketika di awalnya mereka mendapatkan harta dengan cara yang haram. Apakah berupa cobaannya banyak, macam-macam. Allah itu mengingatkan orang yang demikian. Tapi kalau memang sudah terbiasa dengan yang haram, dia tidak peduli lagi haram dan halal. Ya sudahlah, nanti agak susah kalau seperti itu, hatinya sudah keras kan. Yang halal saja, yang haram saja susah. Kebalik. Apa? Yang halal saja. Yang haram saja susah. Oh, yang haram saja susah. Apalagi nyari yang halal gitu. Dia layu bali, tidak peduli dengan halal dan haram. Nah,
itu orang yang tidak punya iman. Ya. Artinya kekufuran telah menguasai dirinya sehingga dia tidak peduli ini barang siapa, ini apa, ini jatuh, ini apa. Ada memang, saya pernah lihat juga ada orang jatuh, kalau nggak salah mungkin dompetnya atau apa ya, dari jauh saya lihat tuh, lalu ada orang nyap langsung apa istilahnya, nyikat langsung di saut. Ya. Orangnya baru terasa paling baru 100 meter. Iya, udah nggak ada. Begitu dia berdiri sudah nggak ada ya, sudah. Masya Allah, kasihan sekali kan. Begitu cepatnya setan itu merubah, tadinya dia dalam keadaan benar, halal, tiba-tiba ada kesempatan ambil itu setan itu, lalu akhirnya dia terperosok dalam jurang kesesatan. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya. Ini penting mengingatkan kepada kita semua, jangan meremehkan hal-hal yang sepertinya sepele tetapi bisa mencelakakan kita di akhir hidup kita nanti. Betul sekali. Latah takir sayan sohiron. Jangan kamu menganggap sesuatu itu kecil, kan? Padahal itu besar kalau sudah menyangkut halal haram. Nah, ini ya gimana ya, memang zamannya sekarang itu ya. Orang sudah diberi penghasilan besar ya, misalnya sebagai DPR, MPR masih membatah masih wah ini anggaran udah ada ya. Ya tapi ya, masing-masing orang memang punya pikirannya sendiri-sendiri ya. Jadi ya yang penting orang itu harus bertanggung jawab, dan di hadapan Allah nanti dia akan mempertanggungjawabkan sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.